Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai landasan teori belajar yang dapat diterapkan oleh tenaga pendidik. Sebelum kita masuk kepada apa saja landasan teori belajar yang dapat diterapkan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih landasan teori belajar itu. Nah, landasan teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana proses terjadinya belajar dalam artian bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar secara kondusif serta bagaimana agar mudah menyampaikan informasi penting yang menyangkut tentang belajar kepada siswa. Lalu, apa sih pentingnya landasan teori belajar bagi seorang tenaga pendidik? Teori belajar membantu para tenaga pendidik untuk menganalisis dan juga mengevaluasi seluruh aktivitas peserta didik, sehingga teori belajar sangatlah penting untuk melihat apakah setiap tahapan pemberian materi pelajaran sudah cocok dengan kebutuhan siswa atau belum. Dengan adanya teori belajar, guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia, dan guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Ada 4 macam teori-teori belajar yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan juga praktik pendidikan serta pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, dari sini saya dapat menarik 3 poin penting yang ada dalam aliran behaviorisme. Yang pertama, paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan juga diukur. Yang kedua, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Dan yang terakhir, oleh karenanya, teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Kemudian teori yang kedua adalah teori kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dari pengertian di atas menjelaskan bahwasannya kognitif berhubungan erat dengan kecerdasan seseorang, dan ada beberapa pendapat menurut para ahli terkait kognitif, yakni menurut Chaplin dalam Dictionary of Psychology, kognisi adalah konsep umum yang mencakup seluruh bentuk pengenalan termasuk di dalam menghayati, menilai, memperhatikan, menyangka, membayangkan, menduga, dan juga menilai. Sedangkan Myers menjelaskan bahwa kognisi merupakan kemampuan membayangkan dan menggambarkan benda atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan penggambaran ini. Teori kognitivisme berhubungan langsung dengan teori belajar, di mana yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana proses dari belajar seseorang yang tidak hanya bergantung pada hubungan stimulus dan juga respon. Kognitivisme ini didasarkan pada berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Belajar dalam aliran kognitivisme ini adalah perubahan persepsi dan juga pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Jadi, teori kognitivisme ini adalah lawan dari teori behaviorisme. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori tentang bagaimana pelajar membangun pengetahuan dari pengalaman yang unik untuk setiap individu. Teori belajar konstruktivisme adalah
teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi orang lain, sehingga teori ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Jadi, teori konstruktivisme ini menuntut siswa untuk berpikir, menyelesaikan masalah, mencari ide, dan juga membuat keputusan. Dalam aliran konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman. Nah, dalam proses belajar menurut teori konstruktivisme ini, siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan mereka sendiri, tidak bergantung kepada pengajar ataupun orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Dan yang kedua, pembelajaran konstruktivisme ini mengutamakan prosesnya. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Teori yang keempat adalah teori humanistik, atau proses belajar yang harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Humanisme memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dalam teori ini dianggap berhasil jika si pelajar mampu memahami lingkungannya dan juga dirinya sendiri. Nah, teori belajar pada aliran humanisme ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar dalam aliran humanistik mendesak agar di dalam mengajar, seorang tenaga pendidik harus memperhatikan minat dan juga kebutuhan anak didiknya, dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.